Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, dan juga mohon kepada Allah untuk selalu diberikan kesehatan, dilindungi dari segala mara bahaya. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini Pak Fauzan akan sampaikan penjelasan tentang alam barzakh. Alam barzakh disebut juga dengan alam kubur. Alam barzakh berasal dari kata barzakho, sebagaimana di buku. Barzakh artinya adalah jarak waktu penghalang dua hal. Artinya alam barzakh menurut Islam adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Artinya seseorang yang masuk ke alam kubur ini adalah berada di antara dunia dan akhirat. Mana akhirat? Akhirat besok setelah datang hari kiamat. Jadi alam kubur atau alam barzakh, alam untuk menunggu datangnya hari kiamat. Anak-anakku, sementara untuk urutan kehidupan manusia pertama adalah berada di alam kandungan. Di alam kandungan manusia itu berkisar antara 9 bulan 10 hari. Itu adalah di alam kandungan. Kemudian setelah lahir manusia berada di alam dunia. Di alam dunia untuk umatnya Nabi Muhammad berkisar antara 70 tahunan kurang lebih segitu. Namun setelah itu manusia akan pindah, yaitu mati, pindah ke alam barzakh atau alam kubur. Di alam kubur berapa lama? Tidak ada yang tahu, karena apa? Di alam kubur atau alam barzakh manusia menunggu datangnya hari kiamat. Setelah itu datanglah hari kiamat atau hari akhir. Maka ketika hari akhir ini gambaran alam akhirat ini ada dunia, ada akhirat. Kalau memang mereka banyak amal solehnya, maka mereka akan mendapatkan surga. Tapi kalau banyak amal jeleknya, mereka akan pindah ke alam ke dalam neraka. Anak-anakku, selanjutnya, selama di alam barzakh manusia itu bagaimana? Alam barzakh adalah tempat menunggu datangnya akhirat. Tentunya di dalam alam barzakh ada dua, yaitu ada kalanya mereka yang menerima nikmat, ada kalanya yang menerima siksa. Mereka akan mendapatkan nikmat jika kita kehidupannya banyak amal baiknya. Di antaranya ketika bertemu dengan malaikat Munkar Nakir, maka Munkar Nakir dalam bentuk yang tampan, yang baik, berarti mereka akan mendapatkan nikmat. Belum lagi pertamanan surga, gambaran-gambaran daripada surga itu semuanya sudah ditampakkan oleh Allah di dalam kubur. Sebaliknya yang kedua, mereka di alam kubur atau alam barzakh mereka sudah akan menerima siksa. Apa sebabnya? Ketika hidupnya mereka itu banyak berbuat dosa. Di antaranya yang merupakan siksa adalah mereka bertemu dengan Munkar Nakir dalam bentuk yang sangat mengerikan dan dia amat menyesal. Ini adalah alam barzakh. Jadi di alam barzakh ada kalanya yang senang, ada kalanya yang susah. Yang senang berarti karena amal soleh mendapatkan nikmat, susah karena mendapatkan siksa. Pertanyaan di alam kubur, anak-anakku. Pertanyaan di alam kubur itu ada 6. Marrabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, ma kitabuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka. Yang pertama, marrabbuka.
Siapa Tuhanmu? Tentunya jawabannya apa anak-anakku? Allah, pintar. Yang kedua pertanyaannya adalah apa agamamu? Jawabnya adalah wajib Islam agamaku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Siapa? Bagus, Nabi Muhammad. Yang keempat, apa kitabmu? Kitabku adalah Al-Quran. Yang kelima pertanyaannya, di mana kiblatmu? Kiblatku adalah Ka'bah. Ya, jangan Mekah, Ka'bah. Yang keenam, siapa temanmu? Temanmu itu adalah, temanku adalah semua orang-orang Islam, ya. Jadi jawaban-jawaban ini tidak akan bisa tanpa mengamalkan suatu amal yang baik, walaupun di dunia sudah hafal, ya. Terus manfaat mempelajari alam barzah. Manfaatnya satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena kita tahu tadi ada yang nikmat, ada yang siksa, ya. Tentunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, maka kita akan selalu beramal baik, karena kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang ketiga, manfaatnya mempelajari, yaitu rajin beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Ibadah dan amal soleh ini sanggup untuk di alam barzah menuju alam akhirat. Kalau sangunya jelek, sangunya buruk, maka mereka mulai di alam barzah sudah akan menerima siksa. Yang kelima, manfaatnya menjauhi perbuatan yang melanggar, ya. Melanggar itu apa? Tidak mau mengerjakan perintah Allah. Melanggar itu apa? Melaksanakan terhadap larangan Allah. Contohnya, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau sholat. Ini adalah melanggar. Ini akan berat sekali. Nah, apalagi sholat, anak-anakku. Sholat ini adalah amal yang pertama. Oleh karena itu, ayo anak-anakku semuanya sholat. Oke, sholat yang kemarin lubang-lubang, sekarang sholat harus penuh, karena amal yang pertama dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah adalah sholat. Yang keenam, manfaatnya adalah mendoakan orang tua. Kenapa di alam barzah siapapun yang sudah meninggal itu tidak akan bisa menerima kebaikan kecuali tiga. Di antaranya adalah akan menerima doanya anak. Jadi kalau anak selalu memintakan ampun kepada orang tuanya yang sudah meninggal, maka mereka akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ayo kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita doakan orang tua kita panjang umur, sehat, dan dijauhkan dari mara bahaya, ya, diberikan rezeki yang banyak. Oke. Nah, yang paling utama nurut kepada kedua orang. Terima kasih anak-anakku. Ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah memberikan gambaran baik kepada kita dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.